perbedaan antara mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Di dalam Islam terdapat sebuah keajaiban yang diberikan kepada hamba Allah yang takwa, seperti mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Dan yang dimaksud dengan kemukjizatan, karomah, maunah, dan irhas bukan berarti melemahkan manusia. Artinya, memberi pengertian kepada mereka dengan kelemahannya untuk mendatangkan keyakinan, karena hal itu telah dimaklumi oleh setiap orang yang berakal, tetapi maksudnya adalah untuk menjelaskan bahwa karomah, maunah, dan irhas untuk membuat mereka yakin akan keberadaan Allah. Tujuannya hanya untuk melahirkan kebenaran mereka, menetapkan bahwa yang mereka bawa adalah semata-mata pemberian dari Zat yang Maha Bijaksana dan diturunkan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Mereka hanyalah menyampaikan risalah Allah dan tiada lain tugasnya hanya memberitahukan dan menyampaikan. Oleh karena itu, mukjizat, karomah, maunah, dan irhas adalah dalil-dalil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya untuk membenarkan rasul-rasul dan nabi-nabi dengan perantaraan mukjizat, karomah, maunah, dan irhas. Yang seolah-olah Allah bersabda, "Benar hambaku dalam hal yang ia sampaikan dari aku, dan aku mengutusnya agar ia menyampaikan sesuatu kepadamu." Yang akan kita bahas yang pertama yaitu ada mukjizat, yang kedua ada karomah, yang ketiga ada maunah, dan keempat ada irhas, serta menjelaskan orang-orang yang pantas mendapatkannya. Pertama, kita akan bahas tentang mukjizat. Pengertian mukjizat, secara bahasa kata mukjizat adalah isim fa'il yang diambil dari fi'il madhi, artinya melemahkan. Yang kata itu berasal dari kata yang lemah, lawan dari kata yang berarti mampu. Jadi, ungkapan mukjizat Nabi berarti sesuatu yang melemahkan lawan saat berhadapan. Secara istilah, para ulama memberikan beberapa definisi tentang mukjizat. Di antaranya, mukjizat adalah suatu perkara yang luar biasa dan tidak bisa ditandingi, yang disertai dengan tantangan dengan maksud membuktikan kebenaran seseorang yang mengaku bahwa diri adalah rasul. Ibnu Hamdan mendefinisikan mukjizat adalah suatu keluarbiasaan baik ucapan atau perbuatan jika diiringi dan tepat dengan pengakuan kerasulan serta sesuai dengannya awal mula dalam rangka tantangan, dan tidak seorang pun yang mampu melakukan menyamai bahkan mendekati sekalipun. Nama lain mukjizat disebut juga dengan ayat burhan, dalail, nubuwah, a'lam nubuwah. Ibnu Taimiyah mengatakan lafaz-lafaz ini tadi bila dijadikan sebagai nama ayat kenabian sebenarnya lebih tepat menjelaskan maksud dan tujuan dibandingkan lafaz mukjizat. Oleh karena itu, lafaz mukjizat tidak ada dalam Al-Quran, As-Sunnah, justru yang ada di dalamnya dengan sebutan bayinah dan burhan. Ahlul kalam tidaklah menyebutkan mukjizat kecuali yang melekat pada Nabi saja. Dan ada yang mendefinisikan mukjizat adalah tanda atau bukti menakjubkan yang diberikan oleh Allah supaya manusia percaya kepadanya. Dalam bahasa asing, mukjizat itu disebut miracle, seperti yang berlaku pada Nabi Musa dengan tongkatnya yang menjadi ular, atau telapak tangannya yang menjadi putih bersinar terang. Mukjizat dinamakan mukjizat atau melemahkan karena manusia lemah untuk mendatangkan sesamanya. Sebab mukjizat berupa hal yang bertentangan dengan adat. Menurut Quraisy Shihab, secara garis besar mukjizat dibagi ke dalam mukjizat yang bersifat material indrawi, lagi tidak kekal, dan mukjizat imaterial, logis, dan dapat dibuktikan sepanjang masa.
Mukjizat nabi-nabi terdahulu kesemuanya merupakan jenis yang pertama. Mukjizat mereka bersifat material dan indrawi, dalam arti dapat disaksikan atau dijangkau lewat indera secara langsung. Misalnya, perahu Nabi Nuh alaihi salam, tidak terbakarnya Nabi Ibrahim, tongkat Nabi Musa, dan penyembuhan yang dilakukan oleh Nabi Isa atas izin Allah Subhanahu wa taala. Contoh mukjizat Nabi besar Muhammad SAW, yaitu misteri terbelahnya bulan dan bersatunya kembali adalah mukjizat, dan Al-Quran adalah mukjizat abadi Nabi Muhammad SAW dan mukjizat para nabi sebelumnya seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa masing-masing mendapatkan kitab suci dan juga memiliki identik dengan kitab-kitab suci mereka. Mereka melakukan perbuatan seperti mengubah api yang berkobar menjadi dingin dan damai, mengubah tongkat kayu menjadi ular besar, menghidupkan orang mati. Jadi mukjizat ini bersifat sementara, namun untuk Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kitab suci itu sendiri merupakan mukjizat yang kekal. Dengan demikian, mukjizat Nabi Muhammad tidak seperti nabi yang lain, yang mana mukjizat Nabi Muhammad abadi sifatnya, bukan dimaksudkan hanya untuk sementara waktu. Unsur-unsur yang menyertai mukjizat, yang pertama adanya hal atau peristiwa luar biasa. Menurut Quraisy Shihab, yang dimaksud dengan luar biasa adalah sesuatu yang berada di luar jangkauan sebab dan akibat diketahui secara umum hukum-hukumnya. Peristiwa-peristiwa alam misalnya yang terlihat sehari-hari, walaupun menakjubkan, tidak dinamai mukjizat karena ia telah merupakan sesuatu yang biasa. Demikian halnya dengan hipnotisme atau sihir, walaupun sekilas ia terlihat ajaib dan luar biasa, keduanya bukanlah hal yang sesuatu yang luar biasa karena ini ia dapat dipelajari. Yang kedua yaitu terjadi kepada Nabi. Mustahil terjadi hal-hal di luar kebiasaan pada diri seorang, namun jika bukan dari seseorang yang mengaku Nabi, maka ia tidak dinamai mukjizat, namun irhas atau karomah. Bahkan tidak mustahil terjadi pada orang yang durhaka pada Allah SWT, dan hal ini disebut ihanah atau penghinaan. Umat Islam memiliki keyakinan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir. Tidak mungkin lagi adanya mukjizat sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Tantangan ini meski berbarengan dengan pengakuan sebagai Nabi. Di samping itu, tantangan tersebut juga sejalan dengan ucapan sang Nabi. Misalnya, jika ia berkata, batu itu dapat berbicara, tetapi ketika batu tersebut berbicara bahwa sang penantang berbohong, maka keluar biasaan ini bukanlah suatu mukjizat, tetapi ihanah atau istijrat. Yang keempat yaitu tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani bila yang ditantang berhasil melakukan hal yang serupa. Bahwa ini berarti pengakuan sang penantang tidak terbukti. Di sisi lain, kandungan tantangan harus benar-benar dipahami oleh yang ditantang. Bahkan untuk lebih membuktikan kegagalan mereka, biasanya aspek kemujizatan masing-masing nabi adalah hal-hal yang sesuai dengan bidang keahlian umatnya. Contohnya, untuk hal ini misalnya mukjizat Nabi Musa alaihissalam, yakni tongkat yang bisa berubah menjadi ular, terdapat dalam surat At-Taha ayat 63-76. Mukjizat Nabi Saleh kepada kaum Tsamud yang amat gandrung melukis dan memahat, maka oleh Allah SWT Nabi Saleh diberi mukjizat berupa seekor unta yang benar-benar hidup dari batu karang yang kemudian mereka lihat, makan dan minum. Terdapat surat Al-A'raf ayat 73 dan surat Al-Asy'ara ayat 155-156.
Tujuan dan fungsi mukjizat yaitu mukjizat bukti kebenaran para nabi. Namun demikian, bagi yang telah percaya kepada kenabian, maka mukjizat akan berfungsi untuk memperkuat iman serta menambah keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu karomah. Pengertian karomah. Karomah menurut bahasa atau lugah sama dengan azazah, artinya kemuliaan. Pengertian karomah menurut Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitabnya Tuhfatul Murid, yaitu bahwa karomah adalah sesuatu luar biasa yang tampak dari kekuasaan seseorang hamba yang telah jelas kebaikannya, yang ditenyapkan karena adanya ketekunan di dalam mengikuti syariat Nabi dan mempunyai i'tiqad yang benar. Menurut Hakim At-Tirmidzi, adapun yang dimaksud dengan karomah al-auliya tiada lain kemuliaan atau kehormatan, al-ikram penghargaan, al-taqdir dan penghargaan, persahabatan, al-wala yang dimiliki para wali Allah berkat penghargaan, kecintaan dan pertolongan Allah kepada mereka. Karomah al-auliya itu dalam pandangan Hakim At-Tirmidzi merupakan salah satu ciri para wali secara lahiriah, yaitu alamat al-awliya fi az-zahir, yang juga dinamakan al-ayat atau tanda-tanda. Karamah secara bahasa adalah kemuliaan, namun secara istilah dalam agama maka banyak makna yang berbeda, yaitu pada muamalah atau pergaulan karomah adalah orang yang mulia dan dermawan. Pada bab tasawuf, karomah adalah kelebihan yang Allah berikan pada orang yang sahih berupa keajaiban. Menurut Imam Kusyairi menjelaskan karomah sebagai penampakan merupakan tanda-tanda kebenaran sikap dan kelakuan seseorang. Barang siapa yang tidak benar sikap dan kelakuannya, maka tidak dapat menunjukkan kekaromahannya. Dan Allah yang Maha Qadim memberitahu kepada kita agar membedakan orang yang benar dan mana yang adil. Karomah ialah suatu perkara atau mencakup ucapan dan perbuatan yang telah melanggar atau keluar dari adat kebiasaan manusia yang selamat dari berbagai sanggahan hal-hal yang membatalkannya yang Allah berikan kepada hambanya yang sahih. Istilah karomah berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa berarti mulia. Menurut Kamus Bahasa Indonesia yang mengistilahkan karomah dengan keramat diartikan suci dan dapat mengadakan sesuatu di luar kemampuan manusia biasa karena ketakwaannya kepada Tuhan. Syekh Thohir bin Sholeh Al-Jazair mengatakan kata karomah adalah perkara luar biasa yang tampak pada seorang wali yang tidak disertai dengan pengakuan seorang nabi. Klasifikasi manusia yang mendapatkan karomah. Yang pertama, wali aktab atau wali kutub. Wali yang sangat paripurna, ia memimpin dan menguasai wali di seluruh alam semesta. Jumlahnya hanya seorang setiap masa. Jika wali ini wafat, maka wali kutub lainnya yang menggantikannya. Yang kedua, wali aimah, pembantu wali kutub. Posisi mereka menggantikan wali kutub jika wafat. Jumlahnya 2 orang dan setiap masa seorang bernama Abdul Robi bertugas menyaksikan alam malakut dan lainnya bernama Abdul Malik bertugas menyaksikan alam malaikat. Yang ketiga ada wali autad. Jumlahnya 4 orang berada di 4 wilayah penjuru mata angin yang masing-masing menguasai wilayahnya. Pusat wilayah berada di Ka'bah. Kadang dalam wali autad terdapat juga wanita. Mereka bergelar Abdul Hayy, Abdul Alim, Abdul Qadir, dan Abdul Murid. Yang keempat ada wali abdal. Abdal berarti pengganti.
Dinamakan demikian karena jika meninggal di suatu tempat, mereka menunjukkan penggantinya. Jumlah wali abdal sebanyak 7 orang yang menguasai ketujuh iklim. Pengarang kitab Futuhatul Makkiyah dan Fathul Hikam terkenal itu mengaku pernah melihat dan bergaul baik dengan ketujuh wali abdal di Makkah Mukarramah. Pada tahun 586 di Spanyol, Ibnu Arabi bertemu wali abdal bernama Musa al-Baidarani. Abdul Majid bin Salamah, sahabat Ibnu Arabi, pernah bertemu wali abdal bernama Mu'az bin al-Ashras. Beliau kemudian menanyakan bagaimana cara mencapai kedudukan wali abdal. Ia menjawab dengan lapar, tidak tidur di malam hari, banyak diam dan mengasingkan diri dari keramaian. Yang keempat ada wali Rajabiyun. Dinamakan demikian karena karomahnya muncul setelah dalam bulan Rajab. Jumlah mereka sebanyak 40 orang. Terdapat di berbagai negara dan antara mereka saling mengenal. Wali Rajabiyun dapat mengetahui batin seseorang. Hal ini setiap awal bulan Rajab, badannya terasa berat bagaikan terhimpit langit. Mereka berbaring di atas ranjang dengan tubuh kaku, tak bergerak. Bahkan akan terlihat kedua pelupuk matanya tidak berkedip hingga sore hari. Keesokan harinya, perasaan seperti baru terkurung. Padahal hari ketiga mereka menyaksikan peristiwa gaib, berbagai rahasia kebesaran Allah tersingkap. Padahal mereka masih tetap berbaring di atas ranjangnya. Padahal keadaan wali Rajabiyun tetap demikian sesudah 3 hari baru bisa berbicara. Apabila bulan Rajab berakhir, bagaikan terlepas dari ikatan lalu bangun, ia akan kembali ke posisinya semula. Jika mereka seorang pedagang, maka akan kembali ke pekerjaannya sehari-hari sebagai pedagang. Dan yang terakhir adalah wali kota. Khatam berarti penutup. Jumlahnya hanya seorang dalam setiap masa. Wali kota bertugas menguasai dan mengurus wilayah kekuasaan umat Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Ma'unah. Dalam kamus Lisanul Arab, kata Ma'unah dari awana masdarnya adalah al-aun dan mu'awanah, dan juga Ma'unah. Kata-kata tersebut suka dikiaskan dengan arti pertolongan atau bantuan. Dalam pandangan Islam, Ma'unah yaitu pertolongan dari Allah dapat kita minta dengan cara yang telah ditentukan Allah dalam Al-Quran dan juga petunjuk nabinya, sebagaimana Allah menyatakan dalam Al-Quran dalam surat Al-Fatihah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Kemudian pada ayat lain itu terdapat dalam surah Al-Baqarah yang artinya, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dan yang terakhir adalah irhas. Irhas adalah sesuatu yang luar biasa yang diberikan Allah kepada seseorang yang dipersiapkan untuk membawa risalahnya, seperti melindungi awan yang melindungi Nabi Muhammad SAW sebelum pengutusan beliau, yang mana dapat dikatakan irhas adalah sesuatu yang diberikan kepada calon nabi berupa keluar biasaan. Baik, sekian dari materi ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.